Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN terdiri dari PNS dan P3K. Tugas dan fungsi ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. ASN berfungsi untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke dalam program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. ASN bertugas memastikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pejabat negara dapat diterapkan secara efektif. Yang kedua, pelayan publik. ASN berkewajiban memberikan layanan yang profesional, cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat. Fungsi ini menuntut ASN untuk bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menjunjung tinggi etika pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada golongan atau kepentingan tertentu, khususnya dalam konteks politik. ASN merupakan bagian dari alat negara yang harus mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelaksanaan tugas yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh ASN. Dan berikut adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh ASN. Berikut adalah kode etik ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Video ini adalah salah satu contoh penerapan kode etik yang ada di lingkungan kerja, yaitu tentang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sudah jam segini, waktunya meeting nih. Untuk yang kedua, tentang kode etik melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Silakan masuk. Kok cuma Mas Malik yang kesini dan teman-teman lain pada kemana ini? Mungkin namanya lagi istirahat, Pak. Ini sebentar lagi kita mau rapat, jadi tolong teman-teman segera panggilkan ke sini sekarang. Ini ada penting yang mau dibahas. Oh ya Pak, baik, nanti segera saya hubungi teman-temannya, Pak. Ini sekarang ya Mas? Iya Pak, baik. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Sebagai aparatur sipil negara, loyalitas kepada atasan adalah bagian penting dari integritas dan profesionalisme. Namun,
Bagaimana kita memaknai loyalitas secara benar dalam kerangka hukum dan etika ASN? Menurut Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, loyalitas ASN adalah kesetiaan dan kepatuhan terhadap pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bukan sekedar patuh buta. Loyal bukan berarti patuh membabi buta ASN, wajib menolak perintah yang bertentangan dengan hukum, etika, dan kepentingan publik. Ini diatur dalam Kode Etik ASN dan Undang-Undang ASN. Contoh loyalitas yang benar. ASN melaksanakan instruksi tugas lapangan dengan baik. ASN berdiskusi dengan atasan tentang cara kerja yang lebih efektif. Loyalitas yang benar ditunjukkan melalui kerja keras, komunikasi yang baik, dan memberikan masukan konstruktif kepada atasan demi kebaikan instansi dan pelayanan kepada masyarakat. Loyalitas ASN bukan hanya soal kepatuhan tapi juga soal keberanian menjaga integritas. Jadilah ASN yang patuh terhadap atasan namun tetap teguh memegang aturan dan nilai-nilai etika. Loyal terhadap atasan, setia pada kebenaran, teguh dalam integritas. Terima kasih. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Berikut adalah manfaat sistem merit bagi organisasi dan juga bagi pegawai. Berikut adalah contoh penerapan sistem merit yang ada di dalam ASN. Yang pertama, dari sistem rekrutmen, yaitu CPNS dan P3K dilakukan melalui seleksi terbuka berbasis CAT untuk menjamin objektivitas. Yang kedua, promosi jabatan, di mana jabatan pimpinan tinggi atau JPT diisi lewat seleksi terbuka berbasis kompetensi dan kinerja, bukan karena kedekatan personal. Yang ketiga, penilaian kinerja. ASN dinilai berdasarkan SKP atau sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja yang mempengaruhi tunjangan kinerja dan promosi. Yang keempat, pengembangan karir. ASN diberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan agar dapat naik jabatan sesuai potensi dan prestasi. Yang kelima, pemberhentian ASN. ASN yang melanggar disiplin berat atau berkinerja buruk secara konsisten dapat diberhentikan sesuai dengan aturan.